Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aturan transparansi dan penyaluran bantuan Baitul Mal Aceh. Nah saudara, Baitul Mal Aceh ini telah menghimpun donasi untuk korban bencana banjir dan longsor Aceh. Dana yang diterima baik dari anggaran internal, sumbangan masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta ini disalurkan dalam bentuk bantuan tunai, kemudian juga logistik dan kebutuhan dasar melalui koordinasi dengan Satgas Bencana Pemerintah Aceh. Nah, Baitul Mal Aceh ini juga menyiapkan program pemulihan ekonomi untuk kemudian bisa mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kemudian peran dari Baitul Mal Aceh. Ini sudah hadir di studio Kompas TV Aceh, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Tengku Haji Muhammad Yunus M. Yusuf SH. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Pak, ini kalau tadi bicara bagaimana kemudian Baitul Mal ini hadir di tengah-tengah bencana terhadap masyarakat Aceh ini. Kemudian bagaimana Pak sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal ini untuk mengajak masyarakat untuk bisa berdonasi begitu? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, salam kepada Rasulullah. Terima kasih kami ucapkan kepada Kompas TV yang telah mengundang kami selaku Ketua Baitul Mal Aceh. Ya, juga begitu ditelepon dari Kompas TV, kami merasa sangat senang, bahagia. Ini program jadi sebuah corong ya untuk menyampaikan kepada masyarakat yang mana bahwa apa yang sudah dikerjakan Baitul Mal di dalam suasana banjir ini dari tanggal 26 November, tepatnya hari Rabu, meletusnya itu malam Kamis, sehingga putusnya jembatan komunikasi segala macam. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Kompas TV yang telah mengundang kami Baitul Mal Aceh. Baik, sesuai yang adik sampaikan, tanyakan sama kami, memang kami hadir ketika kami tahu ini bencana memang yang luar biasa, dan memang ini satu ujian ya, kalau kita selaku orang beriman, karena setiap yang kejadian terhadap kita itu bukan kebetulan. Semua itu sudah dirancang, iradatina fauqa iradatillah. Sesungguhnya segala sesuatu itu memang sudah disetting oleh Allah. Ya memang kita Aceh ini memang harus syukur, memang kita selalu diuji ya. Dari masa Belanda, masa Jepang, komunis, dom, tsunami. Tsunami kan air laut ke darat, ini lumpur dari darat ke laut kan begitu. Tapi kita tetap tabah gitu. Luar biasa orang Aceh. Jadi kami hadir di situ. Saya selaku Ketua Baitul Mal Aceh. Itu rencana pertama itu hasil rapat kami antara Sekda Aceh. Jadi untuk membuat donasi. Jadi karena kalau memang di Baitul Mal ini kan sistem keuangannya kan nggak ada PPN PPH. Jadi kalaupun memang orang menyumbang 100.000, 1 juta, nggak pajak, langsung kita bisa beli barang 1 juta. Nggak ada PPN, nggak ada PPH, nggak ribet. Bersih berarti. Bersih dia. Enggak, misalnya ada yang donasi masuk ke kas daerah, memang kan aturan kan? Ketika donasi apapun masuk ke kas daerah, dia kan sudah berlaku peraturan keuangan pusat, peraturan keuangan daerah, dia mesti harus berlaku itu kan, undang-undang. Nah, kalau di Baitul Mal ini donasi ini, memang kita ini leg spesialis dia, dan kita main dengan kanun, karena Baitul Mal ini lahir memang yang ada di Aceh berdasarkan Kanun nomor 10 tahun 2018, dan beda dengan Basnas. Kalau di luar Aceh itu namanya Basnas, Badan Zakat Nasional. Itu orang saudara-saudara kita itu, orang ini patronnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Basnas, beda dengan Baitul Mal. Nah, jadi kami alhamdulillah Pak Sekda serta jajaran pemerintah Aceh, tentunya ini perintah Mualim sama Sekda. Jadi untuk memerintahkan kami bentuk Satgas Bencana. Juga ini diatur dalam kanun. Diatur dalam kanun nomor 10 2018, Baitul Mal Aceh bisa membentuk Satgas Bencana. Nah,
inisiatif daripada situ terbentuklah hasil komunikasi kami Mualim selaku gubernur kita yang kita sayangi, Pak Sekda, BPBA ya, Badan Pengelolaan Bencana, Bapak Asisten Bapak Jul ya, yang PJ PLT Bapeda kalau nggak salah. Jadi kami komunikasinya intens. Jadi alhamdulillah terbentuklah Satgas Baitul Mal Aceh. Nah, setelah itu kita mengirim surat kepada kawan-kawan basnas-basnas yang ada di Indonesia. Dan mereka sangat tersentuh ketika melihat, malah mereka menggalang bantuan. Ada yang sudah tahap ketiga. Begitu sayangnya mereka untuk Aceh. Ada basnas tulang bawang ya. Tulang bawang bawah ya, tuba ya. Tuba ada basnas Riau. Banyak. Yang kemarin basnas Jateng. Berarti ada beberapa kali yang sudah menyumbang berulang-ulang. Berulang lah, ada 100 juta, ditambah lagi 200 juta. Yang kemarin tuh kan luar biasa itu basnas Jawa Tengah. Walaupun saudara kita Pak Kiai Haji itu menitipkan sama kita, Abon yang harus dibeli barang ini. Jadi itu kemarin tuh di Kuala Simpang kemarin 1,1 ya, 1,1 miliar. Oke, mungkin sedikit banyaknya begitu. Oke. Berarti memang untuk mengajak masyarakat atau mengajak tadi juga disebutkan ada basnas begitu. Memang komunikasinya ini terus dibangun intens begitu ya. Ada koordinasinya sehingga kemudian bisa sampai kepada masyarakat. Tapi sesaat lagi Pak kita akan bahas bagaimana kemudian skema pengelolaan dana dari Baitul Mal Aceh ini untuk kemudian bisa sampai ke tangan masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan aturan, transparansi, dan penyaluran bantuan Baitul Mal Aceh kepada penyintas bencana banjir dan longsor di Aceh. Tadi juga sempat kita bahas bagaimana kemudian peran dari Baitul Mal ini untuk bisa mengajak masyarakat berdonasi begitu. Sementara kita akan bahas kembali, Pak tadi terpotong, kita akan bahas bagaimana kemudian skema penyaluran atau pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Baitul Mal ini, termasuk berapa total anggaran saat ini yang sudah dipegang Pak? Terima kasih. Jadi sebenarnya donasi yang kita kelola ini sama juga ya seperti juknis di Baitul Mal itu, seperti kita mengelola zakat dan infak. Karena memang peran Baitul Mal itu yang pertama mengumpulkan, setelah itu dikelola dan disalurkan secara transparansi dan tepat sasaran. Nah, pola itu yang kita pakai ketika kita menyalurkan donasi saudara-saudara kita yang sudah bersumbang di Baitul Mal Aceh. Untuk anggaran ini, apakah terpisah Pak dengan yang zakat? Terpisah. Itu seperti apa? Jadi kalau memang donasi, karena kan kawan-kawan ketika berdonasi, bersedekah untuk yang musibah ini, untuk tanggap darurat ini kan nggak mau kawan-kawan kita terendap uang, tersimpan uang di rekening. Nah, kalau memang kita menggunakan rekening daerah ataupun rekening infak yang biasa Baitul Mal menggunakan, ini kan untuk menarik uang, mengambil uang di rekening itu kan butuh proses. Sedangkan korban, saudara-saudara kita kan butuh. Nah, kita sengaja sesuai dengan Kanun nomor 10 2018, Baitul Mal Aceh bisa membuat donasi, kita buat rekening terpisah. Satu, kita buka rekening Bank Aceh. Satu lagi kita buka rekening BSI, Bank Syariah. Nah, jadi begitu uang masuk, kita komunikasi sama BPBA ya. Kalau di Aceh BPBA, kalau di pusat istilah BNPB istilahnya. Jadi BPBA ini BNPB-nya Aceh. Kita koordinasi dengan BPBA, apa-apa yang dibutuhkan. Daerah ini perlu ini, Aceh Tamiang perlu ini,
Kalau perlu beko, walau memang satu dua, kita lihat juga kemampuan donasi. Kita nggak asal-asalan ambil program. Jadi setelah kita ambil, kan nggak sanggup kita nggak berani juga terutang sama orang. Kita selalu lihat kemampuan. Apa yang diusulkan oleh BPBA, itu yang akan kita kerjakan. Gitu. Tapi selain dari uang tunai atau uang yang tadi dikirimkan ke rekening, bantuan lain yang bisa diterima Baitul Mal itu seperti apa Pak? Yang mungkin diberikan oleh masyarakat atau instansi atau lembaga itu seperti apa? Bantuan lain yang bisa maksudnya? Yang bisa diterima, apakah mungkin logistik atau harus dibelanjakan langsung? Untuk Satgas. Karena ini antara Satgas dan Baitul Mal terpisah ini ya, terpisah. Kenapa kita buka donasi supaya cepat, nggak melalui proses ya penarikan uang. Alhamdulillah selama donasi kita saudara-saudara kita cukup banyak juga yang berbentuk barang seperti yang BPJS kemarin tuh, BPJS Ketenaga Kerjaan itu kita ucapkan ribuan terima kasih. Mereka itu sempat menyumbangkan barang untuk Baitul Mal. Memang pertamanya ke BPBA. Pak Fatmi nelpon kami, Abun, ini bla bla. Kami datang, itu lebih kurang sekitar barang beras, minyak, lebih kurang sampai 23 ton kalau nggak salah. Sembako, berbentuk sembako. Dan kita salurkan. Nah, dan kita bisa dipertanggungjawabkan karena di mana yang kita serahkan bantuan dari Satgas, kita minta pertanggungjawaban. Misalnya 15 karung, ya 5 kita surtekin begitu. Berarti memang saat ini Pak, hingga hari ini sudah berapa daerah ataupun bentuk bantuan apa saja yang memang sudah terjangkau langsung ke tangan masyarakatnya itu seperti apa Pak? Ya, gini, skema yang kita kerjakan memang ini tidak maksimal ya, karena kita juga manusia biasa. Tapi dari 16 titik dan 16 kabupaten, dari 23 kabupaten, kita semua sudah komunikasi dengan Ketua Baitul Mal Kabupaten. Karena perpanjangan tangan Ketua Baitul Mal Aceh ada di kabupaten. Karena di kabupaten ada juga Ketua Baitul Mal Kabupaten. Nah, kita selama ini bergerak selalu bersama Baitul Mal Kabupaten. Berarti koordinasi langsung dengan Ketua Baitul Mal Kabupaten. Karena kan lebih orang ini tahu titiknya ini di sini perlu apa. Contoh misalnya ya satu. Aceh Tamiang, kalau kita kasih modal usaha dalam suasana sekarang ini 5 juta misalnya, untuk apa? Ke tempat usahanya hancur, untuk apa modal usaha 5 juta? Berarti di sana yang perlu kita kasih misalnya komfor, Yongma. Berarti kita kenali dulu apa yang dibutuh. Gitu, kita koordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten apa yang dibutuh di daerah-daerah. Misalnya tempat Aceh Utara, Birin, Samalanga, di sana banyak pesantren. Berarti yang paling butuh misalnya kitab. Kita beli kitab. Baik. Berarti hingga saat ini Pak, sebenarnya berapa total anggaran yang sudah dipegang oleh Baitul Mal dan yang sudah disalurkan begitu? Iya. Berarti alhamdulillah sampai dengan sekarang terima kasih kepada donasi-donasi yang sangat luar biasa. Kalau memang saya berterima kasih dengan air mata, mungkin boleh. Memang sangat terbantu. Lebih kurang dari Basnas seprovinsi yang ada di Indonesia, Basnas itu lebih kurang 2,2 miliar yang dari Basnas. Jadi kami hadir di sini, Ketua Baitul Mal Aceh, mewakili masyarakat Aceh, terima kasih yang sangat luar biasa kepada badan zakat nasional yang ada di Indonesia. Sangat, itu lebih kurang 2,2 miliar. Dan dalam beberapa hari ini sangat luar biasa, masuk donasi tiba-tiba ada yang 1,7, ada yang 1,1. Dari donatur yang lebih kurang saat ini berarti kami punya donasi ada kami catat supaya jangan salah, lebih kurang 4,705 miliar. Itu yang dari masyarakat yang terpisah dari zakat. Kalau dari Basnas 2,3. Ini bukan uang Baitul Mal. Nah, ini makanya kalau Baitul Mal belum action dia. Alhamdulillah kita duduk kemarin, Baitul Mal Aceh menyediakan anggaran di 2026. Memang kalau kita bilang banyak ya banyak, tapi kalau kita bilang sedikit karena dengan jumlah jiwa masyarakat kita lebih kurang 5 juta, memang sedikit, tapi lebih kurang kita ada memposkan dana untuk beasiswa walau salah kadar ya kan, untuk santunan anak yatim, santunan fakir miskin. Dari infak saja lebih kurang 80 miliar dan itu belum tersentuh. Dan itu belum enggak termasuk sama donasi ini beda rekening dia.
dan ada dari zakat. Zakat dia pos lain karena di Baitul Mal itu ada dua sumber, zakat dan infak. Kalau zakat kita nggak bisa kotak-katik dia. Memang dia sesuai dengan firman Allah, dia sudah punya senef masing-masing. Dia nggak bisa kalau masalah zakat nggak bisa kita kotak-katik. Berarti langsung dengan tujuannya seperti apa, Ya. pengelolaannya seperti apa. Dia ada di sana ada 8 senif kan, ada fakir miskin, ada miskin, ada amil, ada muallaf, ada gharim, ada fisabilillah. Pokoknya dia ada senif masing-masing. Langsung dengan golongan tersebut tidak bisa Iya, kotak-katik. iya. Kalau zakat tidak bisa tawar-menawar dia. Berarti memang tadi ada pembagiannya, kemudian untuk dana ini dialokasikan ke sini, Betul. dan dana bantuannya dari masyarakat langsung seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya nanti kita akan bahas terkait dengan perencanaan jangka panjangnya seperti apa begitu untuk bantuan Ya. dari Baitul Mal ini. Tetap bersama kami, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan aturan transparansi dan penyaluran bantuan dari Baitul Mal Aceh. Tadi kita sempat membahas bagaimana kemudian alokasi dari anggaran Baitul Mal yang tadi disebutkan untuk fokus anggaran tahun 2026 ini. Apakah ini untuk perencanaan jangka panjang Pak, atau seperti apa? Ya, karena kan kalau di Baitul Mal itu kita kan uang masuknya di Baitul Mal itu sumbernya kan di zakat, di infak. Jadi per tahun sumber zakat itu tergantung juga dengan harga emas. Kalau memang emas tinggi, zakatnya dia sedikit. Jadi itu kebiasaan per tahun itu kalau zakat itu mencapai 40 miliar per tahun kalau zakat. Infak bisa 50 miliar, ya kan? Sedangkan kajian di Aceh itu kalau memang semua mau memberi zakat itu bisa sampai 3T kajian. Perusahaan-perusahaan, ya kan? Kalau memang mau beri zakat. Mungkin selama ini kadang-kadang bukannya perusahaan itu nggak mau memberi, mungkin kurang silaturahmi. Perusahaan di Aceh yang memang yang menyetor zakat untuk Aceh, ini BPD Aceh. Bank BPD Aceh. Mungkin yang lain PEMA. Yang lain mungkin nanti kita akan koordinasi dengan PLN, PT PLN, ya kan, PT Telkom, BSI. Karena kan seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, mereka kan beroperasi kan di Aceh. Selama orang Aceh masih butuh, mereka nggak boleh membawa zakat ke tempat lain. Dosa hukumnya. Karena kita di Aceh masih butuh. Mereka mencari rezeki di Aceh. Sekurang-kurangnya bagilah 50-50. Nanti mungkin selama ini bukan mereka nggak apa, mungkin kurang silaturahmi. Insya Allah nanti kita akan silaturahmi dengan BSI, PT Telkom, banyak tuh, PT Telkom, PLN, dan perusahaan-perusahaan lain. Moga-moga kerjasama yang baik ya, Insya Allah demi dan akan kita salurkan tepat sasaran begitu. Itu sumber zakat. Masalah jangka panjang, ya kita melihat kemampuan Baitul Malnya, karena memang kita nggak menerima PBA. APBA itu cuman untuk biaya rutin, biaya pegawai-pegawai yang ada di Baitul Mal. Sedangkan yang lain-lainnya, masalah untuk bantuan masyarakat itu sangat tergantung kepada zakat dan infak. Berarti tadi bantuan dari pemerintah Aceh itu hanya untuk belanja rutin dia, belanja rutin, gaji pegawai. Adapun tuh bantuan-bantuan mungkin ya pemerintah Aceh kan sudah ada dinas sosial, sudah ada UMKM. Kalau memang di Baitul Mal ini khusus lembaga untuk mengumpulkan
mengelola dan menyalurkan zakat. Oke, berarti tidak ada bantuan pemerintah langsung yang sebagai bentuk Nggak ada. donasi begitu ya? Ya. Tadi Pak juga disampaikan kalau untuk rencana jangka panjang begitu dari dana yang dikelola oleh Ya. Baitul Mal, apakah ini nanti akan ada, kalau kita lihat banyak fasilitas ataupun infrastruktur sekolah yang Ya. rusak, Ya. gitu, kemudian juga tempat ibadah begitu, apakah ada alokasi anggaran untuk jangka panjang untuk tempat-tempat atau wilayah yang terdampak bencana, terutama untuk hal pendidikan begitu, seperti apa Pak? Ya, bisa jadi ada, karena kan setiap tahunnya kan kita punya rutin zakat, rutin infak. Rutin zakat bisa 30 sampai 40 miliar. Rutin infak 40 sampai 50 miliar. Kan bisa. Kan tinggal kita alihkan, memang anggaran itu ada tiap tahun. Misalnya yang kemarin itu arahnya misalnya untuk bantuan dayah ini lembaga ini kan lebih kita arahkan kepada yang musibah banjir, yang berdampak banjir. Nanti kami juga sudah sepakat apapun yang kita bantu dari Baitul Mal di permohonannya proposalnya wajib bla 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 berdampak banjir. Memang kita fokus ke kan arah. udah kalau untuk umat muslim Pak, ini kan sudah mau lebaran, Ya, sudah mau Ramadan begitu. ya. Dan juga kami juga menerima informasi dari warga Ya. yang menyebutkan bahwa mereka sangat membutuhkan tempat ibadah untuk Betul. bisa beribadah dengan layak tentunya Betul. nanti di Ya. Ramadan. Itu Ya. seperti apa Pak fokus yang memang dilakukan oleh Baitul Mal? Mungkin penyaluran bantuannya apakah Ya. pembangunan Siap. tempat ngaji atau Ya. seperti apa? Ya. Dalam ini mungkin juga kawan-kawan lagi rapat di Baitul Mal. Kita sedang mencari juknis. Ada yang kita anggarkan 20 miliar uang dari infak untuk kita bantu sarana-sarana ibadah. Dan juga dari 20 miliar itu akan kita beli kain sarung, mukena, sajadah, Al-Quran. Insya Allah mungkin mohon doa saja cepat-cepat dapat juknisnya. Bagaimana dalam 2-3 hari ini kita alihkan uang 20 miliar. Ini bukan donasi ya. Ini benar. Yang tadi saya sampaikan donasi supaya jangan salah. Ya, ini memang uang Baitul Mal, perintah Pak Gubernur Aceh, melalui Sekda Aceh untuk mengalihkan uang 20 miliar untuk kita beli barang-barang untuk saudara-saudara kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah. Ini memang dikhususkan untuk menjelang bulan Iya, Ramadan begitu, iya, insya Allah. persiapan begitu. Persiapan. Sementara Pak, bagaimana apa kemudian pesan yang bisa disampaikan Iya. ataupun harapan untuk masyarakat yang memang Iya. ingin berdonasi Iya. dan juga harapan ya terutama untuk penyintas bencana saat ini. Bagaimana Pak? Terima kasih. Yang pertama, untuk saudara-saudara saya yang dilanda musibah supaya tabah dan sabar. Karena memang sedih ketika kita ke lapangan di Batirambung, kawan saya kan Abijala sama satu lagi lupa saya Abijala sama. Pokoknya ketika saya sampai ke Batirambung, Abi enak no baro Oma bun be abun dayang yang talo telanjang listrik yang ketutu kamu. Jadi awaknya orang banjirnya talo telanjangnya ke jalan nih pakai untuk isedat tempat manyang isedat bungkit. Ya. Habis bandung. Habis selesai. Nah, bersabar dan tabah insyaallah itu untuk saudara-saudara yang musibah. Selanjutnya saudara kami yang punya harta sumbanglah. Karena Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, "Ya Allah, ibadah apa yang paling berharga? Apakah salat? Bukan. Apakah puasa? Bukan. Apakah kenduri takziah baca Yasin? Bukan. Apa juga? Kau bantu saudaramu. Ketika hati saudaramu merasa bahagia, itulah ibadat yang paling besar. Nah, kami mohon yang punya harta supaya dapat menyumbang. Oke, sekian. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak Ya. sudah hadir, sudah menyampaikan bagaimana kemudian para penyintas bencana ini bisa terus tegar, kemudian juga bagaimana masyarakat yang
bisa terus mengulurkan tangan begitu, Iya. terutama bisa melalui Baitul Mal ini membantu menjangkau saudara-saudara kita yang memang saat ini membutuhkan. Bapak, terima Iya, kasih makasih. banyak. Dan juga saudara, demikian perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini. Kita membahas tadi terkait Iya. dengan aturan transparansi dan juga penyaluran bantuan dari Baitul Mal Aceh. Sementara juga jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan Sapa Aceh selanjutnya, kita akan bahas berbagai topik lainnya. Dan saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.